أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا الصدق في كل ما نقول والإخلاص في كل ما نعمل الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan karunia dan nikmat beserta taufik sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita masih mampu untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, para keluarga, sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan agama ini, membawa kita ke umatnya menuju keselamatan dunia dan akhirat. Sidang jemaah rahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kembali Allah pertemukan kita untuk sama-sama kita mendalami, mempelajari perkara agama kita lewat hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadis tersebut dihimpun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya yang sangat fenomenal, yaitu kitab Arba'in An-Nawawi. Pada pertemuan kemarin kita membahas hadis yang ke-14, tapi belum selesai pembahasannya, yaitu pada kalimat terakhir ketika Rasulullah SAW mengatakan yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath. Tidak halal menumpahkan darah seorang yang telah beriman kepada Allah, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya aku, kata Rasulullah, adalah utusan Allah, kecuali dengan salah satu daripada 3 perkara ketika dilakukan oleh orang beriman tersebut. Yang pertama at-thayyibuz zani, ini sudah kita jelaskan, yaitu orang yang sudah menikah kemudian berzina. Ini halal darahnya, boleh ditumpahkan darahnya. Yang kedua wan nafsu bin nafsi, yaitu orang mukmin yang dibunuh, yang membunuh orang mukmin lainnya, maka halal bagi orang yang membunuh untuk ditumpahkan darahnya ataupun dikisas. Kemudian yang terakhir wat tariku lidinihi al-mufariq lil jamaah, yaitu yang meninggalkan agamanya, yaitu murtad, kemudian keluar daripada jamaah. Maka salah satu daripada 3 hal ini kalau dilakukan oleh seorang mukmin, maka darahnya halal ditumpahkan. Namun harus diingat sebagaimana kita sebutkan di awal syarah hadis pada pertemuan sebelumnya, yaitu yang menghalalkan darah itu adalah seorang qadhi, yaitu yang memutuskan, atau disebut kalau sekarang di tempat kita mungkin hakim. Hakimlah yang memutuskan bahwasanya darahnya layak ditumpahkan atau orang tersebut itu layak untuk dibunuh ataupun tidak. Bukan serta-merta kita mungkin yang terzalimi langsung membunuh orang tersebut, bukan. Tapi yang memutuskan adalah qadhi ataupun hakim. Dan yang mengeksekusi pun itu orang yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan eksekusi. Jadi bukan orang yang terzalimi tadi, ketika saudaranya dibunuh, maka yang mengeksekusi adalah saudaranya yang terzalimi tadi, bukan. Tapi yang mengeksekusi adalah sultan, yaitu yang diberikan kewenangan untuk mengeksekusi. Kenapa yang diberikan kewenangan untuk mengeksekusi tidak diberikan kepada keluarga yang dizalimi tadi? Karena berbeda biasanya. Ketika orang yang terzalimi itu membalas, itu balasannya berbeda. Coba misalnya hukum cambuk atau hukum apalah misalnya, keluarganya dibunuh, ketika dikisas mungkin orang itu lebih dengan nafsu,
untuk membunuh orang yang menzaliminya. Makanya yang menghukum adalah sultah, yaitu orang yang diberikan kewenangan untuk mengeksekusi. Kemudian yang terakhir yang kita belum jelaskan kemarin, wattariku lidinihi al-mufariq lil jamaah, yaitu orang murtad. Orang murtad meninggalkan jamaah kaum muslimin, ini halal darahnya. Kapan dalal harahnya ini? Ba'dal istitabah, setelah diminta untuk bertaubat. Setelah diminta untuk bertaubat. Bahkan di dalam pendapat Imam Mazhab disebutkan ketika seorang mukmin, seorang muslim itu murtad, maka seorang hakim itu memutuskan seorang alim untuk mendampingi orang tersebut, menanyakan atau membimbing orang tersebut apa sebab dia murtad. Oh, murtadnya sebabnya dia enggak puas dengan agama Islam. Oh, ada perkara yang membuat dia tidak terima dengan ajaran Islam, maka ini diutus oleh seorang hakim ini, seorang alim yang betul-betul paham untuk mengajarkan dia perkara agama. Setelah dia betul-betul tenang, betul-betul paham, maka diminta untuk bertaubat. Tapi kalau ini sudah dilakukan, dia tetap ngeyel, enggak mau juga, maka ini baru yuqtal, dibunuh. Namun dibunuhnya ini setelah mendapatkan izin atau keputusan daripada hakim. Itu tidak serta-merta langsung bunuh, kafir bunuh, tidak. Ya, ini yang terakhir yang belum kita jelaskan kemarin. Insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan, yaitu hadis yang ke-15. Hadis yang ke-15, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita sudah sebutkan bagaimana terjemah atau biografi daripada Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahu al-Imam Bukhari wa Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaklah ia berkata dengan perkataan yang baik atau ia diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah ia muliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah ia memuliakan para tetamunya. Ini 3 perintah di dalam Islam, yang mana perintah tersebut bisa dilihat bagaimana kesempurnaan iman daripada seseorang. Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam mensyarah kitab Sahih Al-Bukhari, wa hadza min jawami'il kalim wa qad ishtamala al-hadits ala umurin thalatha tajma'u makarimul akhlaq al-fi'liyah wal qawliyah. Sebutkan oleh Imam Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis ini menghimpun 3 perkara yang merupakan perkara akhlak, perkara etika, yang mana ini merupakan jawami'ul kalimnya Rasulullah. Jawami'ul kalim itu apa? Ini kekhususan yang diberikan Allah hanya kepada Rasulullah, tidak pernah diberikan kepada para nabi sebelum Rasulullah. Jawami'ul kalim itu yaitu kata-katanya singkat, namun maknanya luar biasa dalam. Kalau dijelaskan oleh orang lain, maka butuh kata yang panjang untuk menjelaskan kalimat tersebut. Ini kekhususan Allah yang Allah berikan kepada kekhususan baginda Rasulullah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 3 ini kita lihat setiap perkaranya. Yang pertama ketika Rasulullah mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah ia berkata dengan perkataan yang baik ataupun ia diam. Kalau kita lihat di sini agama Islam dari awalnya itu sangat memperhatikan bagaimana hubungan antara sesama manusia. Jadi alaqah al-mujtama, hubungan antara masyarakat sosial ini betul-betul sangat diperhatikan oleh Islam. Kenapa? Islam sangat tahu bahwasanya yang namanya seseorang itu tidak mungkin bisa hidup tanpa berhubungan dengan orang lain. Kan disebutkan manusia ini adalah makhluk sosial.
Untuk memenuhi setiap kebutuhannya dia butuh kepada orang lain. Nggak mungkin bisa sendiri. Dan dalam menjalani hubungan dengan orang lain ini itu tentu ada yang namanya gesekan-gesekan. Maka Islam betul-betul ingin meminimalisir yang namanya gesekan tersebut dengan membuat aturan-aturan hubungan hablum minan nas. Salah satu aturan tersebut yaitu yang disebutkan di dalam hadis ini. Yaitu ketika berhubungan dengan orang lain, falyakul khairan aw liyasmut. Berkata dengan perkataan yang baik ataupun ia diam. Falyukrim jarah, memuliakan para tetamu. Kemudian yang ketiga, falyukrim dhaifah, yaitu memuliakan tetangga tadi, kemudian memuliakan para tetamu. Jadi ini semuanya diatur oleh Islam untuk agar yang namanya masyarakat ini betul-betul menjadi masyarakat yang saling toleransi, yang tidak terjadi gesekan dengan yang lain, betul-betul diminimalisirkan. Maka diatur oleh Islam. Yang pertama yaitu falyaqul khairan aw liyasmut, berkata dengan perkataan yang baik ataupun ia diam. Ini berkata dengan tutur kata yang baik itu ciri iman seseorang lurus. Rasulullah mengatakan la yastaqim imana 'abdin hatta yastaqim qalbu. Iman seseorang enggak mungkin lurus, enggak mungkin istiqamah sehingga hatinya lurus. Wala yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hati seseorang enggak mungkin lurus sebelum lisannya lurus. Sebelum lisannya betul. Maka kalau kita lihat kesempurnaan keimanan seseorang itu sebenarnya tercermin daripada tutur kata atau bahasa yang digunakannya. Maka ini melihat bagaimana kesempurnaan iman seseorang. Maka kalau kita lihat di dalam hadis-hadis lain, kesempurnaan iman dilihat daripada akhlak. Salah satunya yaitu berkata dengan perkataan yang baik ataupun diam. Dan masalah lisan ini merupakan masalah yang sangat diperhatikan oleh Islam. Disebutkan di dalam hadis wa hal yakubbun nas ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim. Berapa banyak orang yang terjerembab, ditarik betul-betul dimasukkan ke dalam neraka. Yakubbun nas ini disumpong masuk ke dalam neraka disebabkan apa? Hasaida alsinatihim. Disebabkan apa yang dibuat oleh lisannya. Oleh lisannya. Berapa banyak terjadi perselisihan, pertengkaran, permusuhan itu disebabkan oleh lisan. Bahkan disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika didapati oleh para tabi'in, oleh seorang tabi'in sedang memegang lidahnya. Apa kata Abu Bakar? Dari seluruh anggota tubuh yang dimiliki oleh Abu Bakar tidak ada satupun yang betul-betul ditakuti oleh Abu Bakar ketika hari akhirat nanti melainkan ini. Enggak bertulang, tapi luar biasa dahsyat. Orang bisa berpisah, bisa terjadi pembunuhan, bisa terjadi peperangan disebabkan gara-gara lisan. Maka Islam mengajarkan bagaimana caranya? Falyakul khairan, hendaklah ia berkata dengan perkataan yang baik. Kalau dulu mungkin perkataan yang baik karena semua orang bergantung dengan lisannya, tapi zaman sekarang tambah lagi komentar yang baik, tambah jempol. Hendaklah ia betul-betul menjaga jempolnya, berkatalah dengan jempol dengan perkataan yang baik. Maksudnya apa? Jangan sampai terlalu kita ini latah. Baru keluar berita komen, keluar berita komen, keluar berita komen. Rupanya ketika tahu jelas beritanya, rupanya kita udah salah mengomentar. Ya, jangan sampai gara-gara komentar kita pun ini terjerembab ke dalam neraka. Maka menjaga lisan. Dan ini sesuai dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Apa hadis yang sebelumnya? Rasulullah mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ciri kesempurnaan iman seseorang yaitu dia meninggalkan perkara yang tidak memberikan manfaat bagi dirinya. Salah satunya kalau memang perkara tersebut kita tidak paham, maka kita lebih baik diam. Lebih baik diam. Kalau kita betul-betul paham, baru kita ngomong pada perkara tersebut. Jadi ini yang falyakul khairan aw liyasmut, berkata dengan perkataan yang baik ataupun diam. Kemudian disebutkan juga di dalam Al-Qur'an sebab seseorang dimasukkan ke dalam neraka saqar. Ketika Allah berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang membuat kalian dimasukkan ke dalam neraka? Ini pertanyaan penduduk surga kepada penduduk neraka.
Jadi penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, apa yang menyebabkan kalian dimasukkan ke dalam neraka? Qalu, mereka mengatakan, penduduk neraka ini menjawab pertanyaan penduduk surga. Lam naku minal musallin. Kami enggak melaksanakan sholat. Walam naku nut'imul miskin. Kami juga tidak memberikan makanan kepada orang-orang miskin, tidak mau mengeluarkan zakat. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ya, nukadzibu biyaumiddin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami juga ikut. Nakhud dalam bahasa Arab, dalam Al-Qur'an itu maknanya selalu negatif. Yaitu ikut ngobrol, mengolok-olok Islam. Jadi kalau ada majelis, di dalam majelis tersebut itu majelisnya enggak baik, ngomongnya enggak baik, maka jangan duduk bersama mereka. Jangan duduk bersama mereka. Ini kita juga termasuk. Kita juga termasuk. Maka hati-hati dalam menjaga lisan. Kemudian disebutkan juga di dalam hadis lain bahwasanya berapa banyak amalan-amalan yang dihancurkan oleh Allah, yang dihilangkan oleh Allah, dihapus betul amalan kebaikan tersebut, itu disebabkan gara-gara lisan. Karena yang dicatat oleh malaikat bukan hanya perbuatan anggota tubuh saja, lisan juga itu dicatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidak ada lafaz atau perkataan yang keluar dari lisan seseorang kecuali dua malaikat ini senantiasa berlomba-lomba langsung mencatat, raqib dan atid. Maka hati-hati sebelum kita berucap atau berkata-kata. Kalau kita ingin menyebutkan kekurangan orang lain, di dalam Islam enggak boleh menyebutkan kekurangan orang lain. Al-aslu fil kalam dan fil ghibah. Jadi dasar daripada menghibah atau mengolok-olok orang lain atau menyebutkan kekurangan orang lain itu diharamkan dalam Islam. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah ketika khutbah beliau ketika haji wada. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi kalian sebagaimana hari ini, yaitu hari waktu itu adalah hari haji, itu haram untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Kemudian bulannya juga bulan haram. Kemudian semuanya dikatakan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, apa tiga yang tidak boleh dihinakan atau dinistakan oleh orang? Rasulullah menyebutkan inna a'radakum, yaitu kehormatan, dima'akum, kemudian darah, kemudian amwalakum. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza, kata Rasulullah. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram untuk dinistakan, untuk dihinakan sebagaimana haramnya hari ini, sebagaimana haramnya bulan ini, sebagaimana haramnya tanah haram ini. Itu diharamkan. Maka enggak boleh menyebutkan kekurangan orang lain. Kalau kita ingin menyebutkan kekurangan orang lain, itu disebutkan pada 4 tempat. Yang pertama, lita'rif, untuk mendefinisikan orang, bukan untuk menghina. Kita sudah mencontohkannya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu ketika mungkin ada datang orang ke rumah kita. Orangnya punya kekurangan, julinglah matanya, atau pincanglah kakinya, atau hitam sekali kulitnya. Datang kepada kita, ada ayah. Oh, ayah udah keluar. Oh, ayah udah keluar, Pak. Udah keluar. Kapan balik? Enggak tahu. Oh, bilang nanti ada kawan ayah datang ya. Oh iya. Pergi. Tiba-tiba ayah pulang. Kita kasih tahu ayah, tadi ada yang tanya, siapa kawan ayah? Penting katanya. Siapa? Enggak tahu. Gimana orangnya? Juling. Gimana orangnya? Pincang. Gimana orang hitam kali ya? Misal. Tapi bukan untuk menghina orang tersebut. Maka di sini boleh litarif. Kemudian yang kedua, yaitu fil mahkamah. Ketika dalam prosesi peradilan kita disuruh menjadi saksi atau kita yang menuntut orang. Nah, ini boleh, bahkan dapat pahala. Ya, ketika menjadi saksi, maka sebutkan kekurangan-kekurangan yang memang betul. Oh, saya menyaksikan dia betul-betul mencuri. Ini menyebutkan kekurangan orang lain. Nah, ini boleh menyebutkan fil mahkamah, baik dalam saksi ataupun menjadi orang yang menuntut. Kemudian yang ketiga,
yaitu dalam ilmu hadis ada namanya ilmu jarah dan ta'dil. Jadi ketika seseorang meriwayatkan hadis itu dilihat dulu, samula dari rijalakum, kata para ulama. Coba kamu sebutkan dari mana kamu dapat hadis itu. Kalau disebutkan dari orang, yang mana orang tersebut itu diketahui dengan kebaikannya, kebenarannya, kejujurannya, maka diterima hadisnya. Kalau orang tersebut terkenal dengan keburukannya, maka tidak diterima hadisnya. Maka menyebutkan kekurangan orang di dalam ilmu hadis, yaitu ilmu jarah dan ta'dil, itu dibolehkan. Kemudian yang terakhir, yaitu untuk menjaga orang lain dari keburukan yang dilakukan oleh orang yang secara terang-terangan dilakukan keburukan tersebut. Contoh, dia begal. Udah terkenal, satu kampung tahu dia itu begal. Dia begalnya di lorong ini, di jalan ini, di situ standby. Maka ketika ada orang yang lewat, kita sebut, jangan lewat ke sana. Di sana ada si fulan, dia standby di sana. Yang mana dia ini suka buat buruk kepada orang. Kita menyebutkan kekurangan dia, tapi itu dibolehkan dengan syarat keburukan yang dilakukan sudah terang-terangan dan sudah diketahui oleh orang banyak. Kalau terang-terangan boleh, tapi kalau sembunyi-sembunyi itu enggak boleh. Kalau sembunyi-sembunyi orang melakukan keburukan, itu tidak boleh diumumkan. Tidak boleh diumumkan. Ini jangan sampai kita salah. Salah kita bagaimana? Ketika orang ingin berbuat maksiat, kita sembunyi dulu. Waktu udah buat maksiat, baru kita nongol. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Tapi bagaimana? Cegah kemaksiatan tersebut sebelum dia melakukan maksiat. Jangan kita tunggu orang melakukan maksiat dulu, baru kita tangkap. Bukan seperti itu dalam Islam. Tapi disuruh mencegah. Ada orang ingin berzina, kita tahu udah ada gerak-geriknya misalnya ingin berzina. Jangan sembunyi dulu. Tunggu berbuat zina, baru kita keluar. Tapi bagaimana? Langsung hampirin atau langsung ngobrol sama orang tersebut. Enggak usah bilang kamu berbuat zina ya, enggak perlu. Karena kalau ada orang tentu dia tidak boleh. Maka seperti itu yang sebenarnya di dalam Islam. Kita nampakkan supaya maksiat ini betul-betul tidak terjadi. Tidak terjadi. Sebagaimana di dalam tafsir surat Al-Asr. Wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Al-haq ini kebenaran ataupun keyakinan. Harus saling diwasiatkan, harus diperdengarkan, harus dikumandangkan. Karena kalau kebenaran ini tidak diomongkan, tidak diwasiatkan, dinasihatkan, maka dia akan tenggelam, yang naik apa? Keburukan. Sehingga orang-orang yang berbuat baik itu nantinya malu dia. Kalau sekarang anak-anak muda mungkin malu ke masjid, takut dibilang saleh kali. Orang-orang kenapa ke masjid? Ketika duduk dari pulang dari masjid, udah saleh sekarang ya, udah nggak mau ke masjid. Atau sampai sekarang terjadi di kedai-kedai kopi, orang yang nggak main judi, diam sendiri, yang lain main semua. Dia terasingkan sendiri. Yang lain berani yang main. Kalau dulu coba kita lihat dulu di pokok-pokok, di bawah pokok pisang nggak ada lampu, nggak ada orang lewat, betul-betul tempat yang memang nggak terjamah sama orang. Adu ayam kayak gitu juga, pacaran gitu juga, ditanya nggak berani jawab itu pacaran. Tapi sekarang orang nggak punya pacar, malu. Zaman sekarang nggak punya pacaran, malu. Orang nggak main judi, malu. Jadi kalau kebaikan itu tidak digaungkan, tidak diperdengarkan, tidak saling diwasiatkan antara satu sama yang lain, itu akan tertutup dengan keburukan dan keburukan akan merajalela. Kalau dulu pakai peci beranilah, senang. Anak-anak kecil dulu pakai peci senang, ke sekolah pakai peci. Sekarang pakai peci takut dibilang soleh. Kalau dulu masya Allah itu luar biasa. Ini pergeseran gara-gara tidak diwasiatkan atau diperdengarkan yang namanya kebaikan tadi atau kebenaran. Ini tentang perkataan. Kemudian agama Islam juga mengatur adabul kalam, yaitu bagaimana kita berbicara. Disebutkan agama Islam sangat menganjurkan kita hirsul muslim ala ayatakallam bima fihi nafa'. Yang pertama, agama Islam sangat menganjurkan kita untuk mengatakan perkataan yang dimana di dalam perkataan tersebut ada manfaat bagi orang. Ini yang pertama. Jadi kalau kata-kata kita ada manfaat, maka berkata. Kalau kita kira enggak ada kebaikan daripada perkataan kita, lebih baik
lebih baik diam. Kemudian selanjutnya adamul iktsar minal kalamil mubah. Agama Islam juga mengatur bahwasanya jangan terlalu banyak berbicara walaupun pembicaraan tersebut adalah pembicaraan mubah. Walaupun boleh kita ngobrol banyak selama tidak dusta, selama tidak perkataan yang boleh, itu Islam pun menganjurkan kita agar tidak terlalu banyak berbicara. Kenapa? Banyak sekali orang itu terjatuh, tergelincir disebabkan gara-gara salah ngomong. Maka perkataan mubah pun itu jangan terlalu banyak. Maka disebutkan wala takun sarsarotan, jangan cerewet, jangan terlalu banyak ngobrol. Ini dalam Islam. Kemudian yang ketiga, ini penting, wujubul kalam indal hajah ilaihi wa khassa li bayanil haq. Wajib berkata bagi mereka yang mana perkataan yang keluarnya adalah perkataan yang hak, yang benar. Ya. Kalau seseorang tahu bagaimana kebenaran yang sebenarnya, maka wajib bagi dia untuk berkata. Jangan diam. Karena orang yang tahu kebenaran tapi dia diam, ini disebutkan di dalam agama sebagai syaitan akhras. Sebagai syaitan, dia ini seperti syaitan yang bisu. Nah, ini jangan, kalau kita tahu kebenaran, maka bilang. Jangan sampai fitnah timbul di mana-mana enggak betul, padahal kita tahu betul, kita diam. Ini enggak boleh. Ya, ini harus benar. Tapi ada adabnya juga. Contoh misalnya kita ingin mengkritik pemimpin atau kita ingin mengkritik orang yang punya kekuasaan, itu harus ada adabnya. Bagaimana disebutkan? Salah satu amalan yang paling afdal qaulul haq inda sultanin zat, yaitu perkataan yang benar di hadapan sultan yang berbuat buruk. Bagaimana kalam yang perkataan yang hak di sini? Bukan berarti perkataan yang hak itu kita caci, bukan cacian. Bukan berarti kita marah-marah, bukan seperti itu. Tapi qaulul haq di sini adalah perkataan yang hak. Yang hak bagaimana? Yang hak adalah benar, yang dibenarkan oleh syariat. Contoh misalnya di dalam hadis lain disebutkan idza ra'aitum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi, dengan tangan, dengan lisan. Ini kan perintah agama, kita disuruh mencegah kemungkaran dengan lisan. Tapi harus ingat, mencegah kemungkaran dengan lisan harus dengan cara yang baik. Al-amru bil ma'ruf bi ma'ruf, mengajak orang kepada yang baik harus dengan cara yang baik. Enggak boleh kita ajak orang kepada perkara yang baik, tapi cara kita cara yang buruk. Enggak boleh. Ini yaitu amru bil ma'ruf bi munkar namanya, bukan bi ma'ruf. Mengajak orang kepada yang baik dengan yang baik. Kamu ke masjid, kalau enggak ke masjid saya bunuh. Nyuruh orang ke masjid, tapi dengan cara yang tidak baik, itu tidak boleh. Atau mencegah daripada kemungkaran juga dengan cara yang ma'ruf, bukan dengan cara yang munkar. Mencegah orang daripada kemungkaran dengan cara yang ma'ruf. Mencegah orang daripada berbuat buruk, berbuat mungkar dengan cara yang baik. Contoh, sebagaimana yang Allah utus kepada Fir'aun yang berbuat mungkar. Siapa yang diutus? Nabi Musa sama Nabi Khidir. Tapi apa perintah Allah kepada Nabi Musa sama Nabi Khidir? Faqula lahu qawlan layyina. Berkatalah kamu wahai Musa dan Khidir kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Padahal kalau kita ketahui Fir'aun ini semua maksiat sudah dilakukan. Enggak ada maksiat yang lebih tinggi daripada yang dilakukan oleh Fir'aun, sampai mengaku sebagai Tuhan. Bayi yang baru lahir saja di daerah kekuasaannya dibunuh semuanya. Itu kayak mana bejatnya? Hari ini yang lahir bayi laki-laki hari ini seluruh Aceh misalnya, kalau kekuasaan dia satu Aceh, wajib dibunuh. Bukan betul-betul luar biasa kemungkaran yang dilakukan. Tapi apa perintah Allah kepada Nabi Musa? Apakah disuruh bawa pedang? Apakah disuruh bawa golok? Apakah disuruh bawa pasukan? Enggak. Apa kata Allah? Faqulalahu, datang kamu ke Fir'aun, ngomong dengan dia dengan perkataan yang lembut, bukan dengan perkataan yang kasar. Maka menasihati pemimpin itu dengan cara yang lembut, dengan cara yang lembut. Kenapa? Agama Islam sangat paham kalau orang yang berbuat mungkar biasanya itu karena kesombongan yang ada pada dirinya. Kalau orang punya sifat sombong itu dibalas dengan yang keras, itu nggak mungkin pernah bertemu. Nggak mungkin pernah bertemu. Maka
maka diajarkan oleh Islam dengan cara yang baik, yaitu apa? Perkataan yang lembut, yang baik. Ini Islam mengajarkan. Adab berbicara dengan yang bermanfaat. Kalau kira-kira enggak bermanfaat, maka jangan, apalagi dosa. Kemudian yang kedua, berbicara perkara yang mubah boleh, tapi jangan berlebihan. Kemudian yang ketiga, kalau kita tahu yang benar, jangan diam, tapi berkatalah. Ya, kalau tahu perkara yang benar, jangan diam, tapi berkata. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, yaitu berbuat baik kepada tetangga. Ini berbuat baik kepada tetangga zaman sekarang pun sudah hilang. Kalau dulu saya teringat waktu kecil-kecil sering buat kuah, ketok pintu tetangga kasih. Pulang kampung kunci titip sama tetangga. Pulang kampung tolong lihat-lihat ya, ini titip kunci. Kalau pagi misalnya kita telat beres-beres, anak mau sekolah, kasih sama tetangga, sini biar diantar. Itu kalau waktu kecil saya masih diantar sama tetangga, ini tetangga. Sekarang, masya Allah, lihat tetangga kayak lihat musuh. Talang air aja berubah sedikit, perang. Siram bunga tumpah airnya, perang. Titip kunci, jangankan titip kunci, nggak berani titip kunci sama tetangga, takut hilang. Itu dulu betul-betul kita rasakan. Sekarang naudzubillah, bahkan ada zaman sekarang tetangga meninggal, mungkin nggak ada nomor tetangganya, nggak sulit ditelepon tetangganya. Kayak mana setelah katanya meninggal? Oh nggak tahu. Bahkan ada yang ketika hajatan buat tenda atau apa, dia yang lapor. Dia. Jadi hati-hati. Memang untuk kebaikan ya, apa tidak? Cuma ini berbuat baik kepada tetangga di dalam Islam betul-betul diperhatikan. Bahkan Jibril mendatangi Rasulullah, kemudian mewasiatkan kepada Rasulullah tentang tetangga, diulang-ulang oleh Jibril, sehingga hatta inni dzanantu annahu sayuwarrithuhu, sehingga saya kira ini Jibril akan mengatakan kalau seseorang meninggal, tetangga dapat harta warisan. Karena pentingnya tetangga. Rasul juga mengatakan, idza tabaqtum marakatan falyukthir ma'aha fa'aktsiru ma'aha. Kalau kalian masak sesuatu, perbanyak kuahnya. Tujuannya bukan untuk kita makan. Tujuannya apa? Falyata'ahad jirana, yaitu supaya dibagi kepada tetangga. Ini ajaran Islam yang mengajarkan kita seperti itu. Bahkan agama Islam juga menganjurkan kita agar kalau seandainya tetangga berbuat keburukan maka hendaklah bersabar. Sampai kapan? Sampai maut, sampai mati. Kalau itu bisa dilakukan, apa ganjarannya? Allah langsung mengatakan cinta kepada orang itu. Kalau Allah sudah cinta, sudah selesai. Allah dari itu. Nah, ini tetangga. Maka tetangga ini disebutkan juga, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan seseorang. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqah, yang tetangganya tidak merasa aman dengan apa yang dilakukan. Tetangga tidak merasa aman dengan yang dilakukan oleh seseorang, maka tetangga yang melakukan perkara ini tidak sempurna keimanannya. Dan tetangga ini termasuk orang yang pertama kali harus dilihat oleh seseorang ketika dia diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dilihat orang yang menjadi tanggungan dia. Kemudian dzu qarabah, yang mempunyai hubungan darah dengan dia. Kemudian yang ketiga, lihat tetangganya dulu, bagaimana keadaan tetangga. Bahkan agama Islam melarang kita untuk membuat bangunan yang tinggi sehingga matahari enggak sampai ke tetangga. Sampai ke situ diatur sama Islam. Caranya bagaimana? Izin dulu sama tetangga. Betul-betul diajarkan. Kenapa? Ada pepatah, saking pentingnya ini tetangga, pepatah mengatakan al-jar qabla dar. Sebelum bangun rumah, lihat tetangganya. Kalau tetangga bagus, bangun rumah di situ. Jangan buat rumah dulu baru cek tetangga saya di samping mana. Tapi lihat dulu tetangga baru bangun rumah. Kenapa? Kalau tetangga baik, tetangga bagus, kita pun ikut aman. Tapi kalau tetangga enggak bagus, kayak mana kita bisa betul-betul bisa menjalani kehidupan sehari-hari yang betul-betul normal. Baru anak kita nangis sedikit, tetangga ribut.
Padahal anak kecil, anak bayi. Salah ini sedikit, air enggak tahu sedikit dah. Ini falyata'ahad jarab, betul-betul lihat tetangga. Maka Rasulullah mengajarkan kita agar berbuat baik kepada para tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Dan disebutkan di dalam hadis lain. Ya. Nah, ini barang siapa yang dia tidur dalam keadaan kenyang, dia tidur keadaan kenyang. Tapi tetangganya tidur dalam keadaan kelaparan, dia tahu tetangganya lapar, ini orang enggak ada keimanan. Ya, la yu'minu man bata syab'anan wa jaruhu fi janbihi janun. Tidak beriman, tidak sempurna keimanan seseorang yang dia tidur dalam keadaan kenyang, tetangganya kelaparan. Tetangganya kelaparan dan dia tahu bagaimana keadaan tetangganya tersebut. Ini dengan tetangga. Bagaimana cara kita berbuat baik dengan tetangga? Islam mengajarkan. Yang pertama, muwasatuhu 'inda hajatihi. Yang pertama, membuat kelapangan bagi dia ketika dia punya hajat. Kalau dia punya hajat, punya sesuatu, kita lapangkan, kita mudahkan hajat dia tersebut, maka ini salah satu cara berbuat baik kepada tetangganya. Yang kedua, musa'adatuhu wa tahsilun naf'a lahu. Yang kedua yaitu membantunya. Kalau tadi melapangkan, mungkin ketika datang tamu ke rumah dia, mobil parkir dah penuh di dalam, parkir di depan, kita melapangkan. Kemudian yang kedua, musa'adatuhu, membantunya ketika dia ada keperluan. Misalnya ada sulit, pagi-pagi belum selesai beres-beres, anaknya belum diantar sekolah, kita pun mau jalan lewat sekolah anaknya, kita ajak antar kalau diizinkan. Kalau dia musa'adatuhu, membantunya. Kalau lagi ada musibah kita datang, kalau lagi ada hajatan kita bantu. Ini cara membantu tetangga, musa'adatuhu. Yang ketiga, al-ihdah lahu, yaitu memberikan hadiah kepada tetangga. Ini termasuk orang yang paling pertama kita lihat dulu untuk memberikan hadiah. Setelah tadi, yaitu orang yang menjadi tanggungan kita dan kerabat-kerabat kita, lihat dulu tetangga. Kemudian ini memberi hadiah, ini juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW. La tahkiranna jaratan li jaratiha walau firsana syah. Jangan kalian menganggap remeh perbuatan baik yang kalian berikan kepada tetangga, walaupun hanya memberikan tapak kaki daripada kambing. Ini biasa kan tapak kaki dibuang kalau kambing. Tapak kaki, walaupun bisa dimasak. Ini hina sekali. Kalau kami di Mesir ada dijual tapak-tapak kambing itu, tapi harganya cuma 1.000 atau 2.000 rupiah kalau kita uangkan. Itu nggak ada nilai. Kalau kita berikan tetangga, jangan hina perbuatan kecil yang kita lakukan tersebut. Bisa jadi di sisi Allah besar. Saya ketika di pesantren dulu di Gontor, itu ada tetangga keluarga baru, kami masih bujang. Itu setiap minggu puasa, Senin Kamis itu nggak pernah tinggal. Itu ngasih ke tetangga kami, kebetulan tetangganya anak bujang. Itu dikasih apa? Air teh saja. Mau azan, kasih air teh satu blok, dikasih kami. Air teh padahal dikasih. Kami pikir, ya Allah, air teh padahal bisa buat sendiri, tapi dikasih. Masya Allah, rupanya betul-betul paham dengan makna daripada hadis ini. Walaupun hanya kaki kambing, bukan kaki paha itu, telapak kaki kambing saja dikasih, itu jangan pernah menganggap remeh. Jangan pernah menganggap remeh pemberian kecil daripada tetangga. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu falyukrim dhaifah, memuliakan para tetamu. Wajibnya berapa hari? Wajibnya 1 hari 1 malam. Berikan semuanya kepada mereka, kepada tetangga. Mau tambah 3 hari 3 malam. Ini untuk tetangga, yaitu kita memberikan muasah bantuan. Contoh ada orang asing datang misalnya, habis bekal atau apa, maka ketok ke rumah kita atau apa, minta tolong, itu harus dibantu. Harus dibantu. Wajib hukumnya membantu kalau dia minta bantuan 1 hari 1 malam. Habis kita kasih bekal, kita kasih uang, kita kasih apa yang kita mampu untuk tetamu tersebut. Fal yukrim dhaifah. Dan tamu ini membawa rahmat yang luar biasa banyak. Makanya rumah-rumah yang dibukakan pintu banyak tamu datang ke dalamnya, itu diberikan rahmat keberkahan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dulu para ulama itu enggak mau makan kecuali dengan tetamu. Misalnya udah masuk waktu zuhur, dia
punya kelebihan, dia panggil, siapa ada orang asing di kampung ini yang sedang istirahat atau apa, ajak makan, ajak makan. Ini memberikan kemudahan kepada para tetamu. Dan disebutkan min adab dhiyafah, adab-adab daripada bertamu, daripada memuliakan para tetamu. Min adab dhiyafah wa karamiha al-bishru wal bishashah, yaitu senyum. Jadi jangan muka brimo. Lihat tamu ini, aduh tamu lagi. Jadi al-bishashah, senyum. Ini ketika tamu, al-bishashah. Kemudian wa taibul hadis ma'ahu. Apa berbicara dengan pembicaraan yang baik. Ini Rasulullah enggak pernah tolak tamu. Bahkan tamu yang ngeyel ini susah. Lama kali duduk, kita mau tidur enggak pulang-pulang. Bisa. Atau apalah, macam-macam sifat tamu. Kan banyak orang, apalagi orang yang mengurusi orang banyak, itu banyak yang datang. Ini harus betul-betul berbuat baik kepada para tamu. Rasulullah pernah, bahkan sampai Rasulullah enggak punya apa-apa lagi di rumah, Rasulullah melelang tamu. Kayak mana dilelang tamu? Masya Allah, Rasulullah enggak pernah menolak. Ada tamu kepada Rasulullah, dilelang sama Rasulullah. Kayak mana cara lelang? Rasulullah ada tamu datang ke rumah, enggak punya apa-apa lagi di rumah. Apa Rasulullah? Ini Rasulullah datang ke para sahabat bilang, siapa yang mau menjamu tamu saya malam hari ini? Siapa yang mau menjamu tamu saya malam hari ini? Dilelang tamunya. Maka sahabat itu betul-betul lomba-lomba. Salah satu sahabat yang betul-betul berlomba yaitu suaminya Ummu Sulaim yang kita ceritakan kemarin, Abu Talha. Paling pertama angkat tangan, paling pertama setuju kalau dilelang tamu sama Rasulullah, itu pertama kali angkat tangan. Bahkan nih dulunya saudagar, ketika menikah habis hartanya semuanya. Ketika pulang ditanya sama Muslim, ada yang bisa kita masak? Ini cuma cukup untuk keluarga kita. Berikan untuk tamu. Kayak mana caranya supaya tamu enggak merasa sungkan makan? Itu dimatikan yang namanya penerangan. Di sana memang biasa karena belum ada listrik seperti kita. Jadi ketika makan, dia pura-pura makan sama tamu, sehingga tamunya betul-betul kenyang, istirahat, tidur, bahkan selimutnya dikasih untuk tamu. Anaknya sama istrinya enggak pakai selimut. Sampai pagi bangun, kemudian pergi. Rupanya Rasulullah tahu apa yang dilakukan oleh Abu Talha, sehingga Rasulullah pun mengatakan atau mendoakan kebaikan yang banyak kepada Abu Talha. Ini bagaimana memuliakan para tetamu. 1 hari 1 malam wajib. Udahlah, niat aja kalau hari pertama itu udah, ini hari untuk tamu. Ini hari untuk tamu. Ini keberkahannya banyak sekali. Ini adab ad-dhiyafah. Kemudian wa yazid wa amma yat'amu wa ahluhu wa ayaluhu fil mu'tad muddah yaum wa lailah. Memberikan kepada tetamu yaitu apa yang dia makan biasanya 1 hari 1 malam. Kalau dia bisa memberikan lebih, itu lebih baik. Ini adab tamu. Kemudian lebihnya itu perbuatan baik yang dilakukan oleh tuan rumah. Dan ada juga adab orang menjadi tamu. Ini udah tahu ini, enak kali jadi tamu ya. Akhirnya kita nggak memperhatikan adab tamu, kita datang terus. Oh, kamu nggak melakukan ajaran Islam, jangan seperti itu. Tamu juga punya adabnya. Tamu juga punya adabnya. Adabnya apa? La yudayyiq ala mazurihi wa la yus'ijuhu. Jangan mengganggu tuan rumah. Jangan mengganggu tuan rumah. Jangan membuat dia sempit. Sempitnya apa? Gara-gara banyak permintaan kita, banyak omong kita, banyak dia merasa gelisah. Jangan buat seperti itu. Wa min at-tadiq ayyam kusa indahu fawqa 3 ayyam. Salah satunya yaitu berlama-lama di tempat tuan rumah. Itu enggak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Ya. Disebutkan dalam hadis wala yahillu lil rajulin muslim ayyukima 'inda akhihi hatta yuqsimahu. Qalu ya Rasulullah kaifa yuqsimahu? Qala yuqimu 'indahu wa la syai'a lahu yuqarrihi bihi. Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim tinggal di tempat saudaranya hatta yuqsimahu, sehingga dia membuat orang yang punya rumah berdosa. Ini enggak halal, haram yang dibuat oleh dia. Kayak mana tuan rumah bisa berdosa? Yaitu dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Lebih dari 3 hari. Kemudian sehingga tuan rumah udah habis semua yang dia punya. Nggak bisa lagi kasih, dia masih tinggal.
masih minta-minta. Ini nggak boleh seperti itu. Itu tidak halal. Maka ini 3 pelajaran daripada hadis hari ini, walaupun singkat. Berkata yang baik ataupun diam, muliakan tetangga, muliakan para tetangga. Kalau ini 3 udah ada, kita berkata yang baik, tetangga kita bagus-bagus, tamu kita pun kita khidmah, ini masya Allah, hidup kita pun berkah tentu. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah, salah dari saya sebagai manusia, saya memperbanyak maaf dan saya mohon kepada Allah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.